عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat kepada kita semua untuk senantiasa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu Allah sampai kapan? Sampai kamu mati. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara syariat Islam yang besar, puncaknya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun jarang tersampaikan kepada kaum muslimin, sehingga seolah-olah syariat ini sudah tidak ada, yaitu adalah jihad fisabilillah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang syariat jihad fisabilillah ini harus tersampaikan kepada segenap kaum muslimin, karena bukan sesuatu yang mustahil sejarah akan berulang. Bukanlah sesuatu yang mustahil sejarah akan berulang. Bagaimana ayah nenek moyang kita terdahulu dijajah oleh kolonial Belanda dari orang-orang kafir sampai bukan main 350 tahun lamanya. Juga yang lainnya dari negara-negara kafir. Tidak mustahil sejarah itu akan berulang kembali, sebagaimana yang terjadi saat ini kita saksikan, kita dengar, kita lihat yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di tanah suci, di wilayah Palestina. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kaum muslimin tidak mencari musuh. Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan kita kaum muslimin tidak mencari-cari musuh. Tidak berdoa mengatakan, ya Allah mudahan semoga ada musuh, aku sudah tidak sabar. Tidak. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan sampai kalian berharap ketemu musuh. Layaknya Bani Israel terdahulu, layaknya mereka mengatakan, seandainya Musa ajak kami berperang. Ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat perang bagi mereka, mereka tidak berani. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan sampai kalian berharap, meminta bertemu musuh. Akan tetapi fa idza laqitumuhum fasbiru. Apabila kalian sudah ketemu musuh, maka sabar kalian, harap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus tetap kita yakini. Maka dikatakan wal jihadu baqin ila qiyamis saah, bahwa jihad itu akan ada sampai hari kiamat. Sekarang kita aman, sekarang kita nyaman, sekarang tidak ada penindasan dari orang-orang yang ingin merompak agama kita. Tapi sejarah pasti akan terus berulang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Watahqiq anna jinsal jihadi fardhu ain." Ketahuilah bahwa jihadun fisabilillah itu wajib bagi setiap orang. Dengan apa? Dengan hatinya. Imma bil qalbi, bisa dengan hatinya, bisa dengan hatinya. Wa imma bil lisan,
entah dengan lisannya. Bagaimana dengan lisannya? Yaitu dia sampaikan hujjah, dia sampaikan kebenaran, dia dakwahi manusia tinggalkan keburukan, kemaksiatan, termasuk jihadun fi sabilillah. Dengan hatinya bagaimana dia benci kekufuran, dia benci kemaksiatan, dia benci musuh-musuh Islam. Wa imma bil mal, bisa juga dengan harta kalian. Fa ala kulli muslimin an yujahida bi naw'in min hadhil anwa'. Maka bagi setiap kaum muslimin dia berjihad dengan jenis jihad yang tadi, imma dengan hatinya, lisannya, tangannya, hartanya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian jihadun fi sabilillah. Berangkat kalian perangi musuh kalian, baik kondisi kalian berat, kondisi kalian lapang. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian dalam jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu sangat baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim di atas terhadap saudara-saudara kita yang sekarang menerima ujian di negeri Palestina khususnya, kita tidak bisa berangkat dengan badan kita karena belum ada izin dari penguasa dan tidak ada izin dari penguasa, pemerintah yang sah. Kita bisa berjihad dengan tangan kita, dengan hati kita. Bagaimana kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saudara-saudara kita, semoga mereka diberikan kesabaran, kekuatan, kemenangan. Yang hidup di antara mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan, dibantu mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan mereka sebagaimana Allah menguatkan pasukan kaum muslimin pada perang Badar. Kita doakan mereka yang gugur, yang mati, baik karena terzalimi atau karena mereka melawan musuh, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syahid kepada mereka. Kita bisa berjihad bersama mereka dengan apa? Hati kita. Doakan mereka. Dengan lisan kita doakan mereka. Ketika kita tidak mampu dengan tubuh dan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentang keistimewaan dan keutamaan jihadun fi sabilillah sangat banyak sekali. Keutamaannya bahkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah-kisah yang nyata yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kaum muslimin. Kita lihat di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah aku kabarkan kepada kalian perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Yaitu yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad fi sabilillah dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jika kalian lakukan demikian, yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dimasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, wa masakin thayyibatan fi jannati Aden, dan kalian diberikan tempat tinggal yang baik di surga Aden. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Saff dalam hadis yang sangat banyak sekali bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keistimewaannya jihad fi sabilillah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling mulia ya Rasulullah? Qala imanun billahi wa rasuli, yang pertama Anda beriman, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madza,
Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian kalian berjihad fi sabilillah. Qila thumma madza? Dikatakan lagi apa ya Rasul? Qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Anna darajatil mujahidin fi sabilillah 'aliyah. Surganya orang-orang yang berjihad fi sabilillah sangat tinggi sekali. Tinggi surganya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'atu darajah." Surga itu ada 100 tingkat, dari 1, 2 sampai 100 tingkat. Ma baina darajatain kama baina as-samai wal ard. Antara satu tingkatan dan tingkatan yang kedua, tingkatan yang pertama sampai tingkatan berikutnya, itu jaraknya antara langit dan bumi, sangat tinggi sekali. Kama baina as-sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Dan sungguhnya apabila kalian, Allah Subhanahu wa taala siapkan surga yang tingkatannya 100 tingkat yang disiapkan bagi orang-orang yang mujahidin fi sabilillah. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang kedua, jaraknya antara bumi dan langit. Apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Amal saya ringan, amal saya tidak baik, kurang sekali, minta surga Firdaus. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Mintalah surga Firdaus, fa innahu a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah, yang paling tengah. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya mengalir air sungai-sungai yang ada di surga. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penghuni surga, tidak ada keinginan yang paling diinginkan oleh penghuni surga kecuali mereka sangat ingin pulang ke dunia. Mereka sangat menginginkan pulang ke dunia, kembali ke dunia, dihidupkan kembali. Padahal mereka sudah diberikan di surga, walahuma 'alal ard min syai'in illa syahid. Diberikan segala sesuatu kecuali orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid fisabilillah yatamanna an yarji'a ila dunya. Mereka berharap bisa kembali ke dunia, fayuqtal 10 marratin, sehingga mereka bisa terbunuh 10 kali. Tidak ada yang menginginkan itu kecuali orang mati syahid. Saking besarnya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini antara keutamaan jihadun fi sabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, khususnya di negeri Palestina, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan mereka syahid fi sabilillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru alaihi wasyukru ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, amma ba'd. Qaum muslimin rahimakumullah. Orang yang tidak merasakan sakitnya kematian adalah orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Kenapa demikian? Cukuplah senjata yang mereka hadapi sudah takut ketika berangkat, itu sudah cukup bagi mereka. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma yajidu syahidu min masil qatl." Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya kematian. Kita melihat saudara-saudara kita yang gugur dengan senjata orang-orang kafir di Palestina, kaum muslimin, anak-anak yang tewas mengenaskan. Mereka syahid fisabilillah, insyaallah, insyaallah. Ketahuilah mereka tidak merasakan sakitnya mati. Justru yang sakit matinya itulah rumah sakit, di ranjang yang mewah. Itu yang sakit. Mati itu sakit. Mati itu sakit. Seperti mereka ditusuk dengan 40 tombak.
Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Mati itu sakit, mati itu sakit. Mati itu sakit. Mautul mu'min bi'araqil jabin. Matinya orang beriman berkeringat dahinya. Beriman sakit juga matinya, sakit juga. Kecuali satu, siapa? Orang-orang yang mati syahid. Betapa banyak mereka tersenyum menghadapi kematian. Kenapa? Karena Nabi yang mempersaksikan, ma yajidu syahidu min masil qatl. Orang-orang mati syahid tidak merasakan sakitnya mati, illa kama yajidu ahadukum min masil qursah, kecuali seperti kalian merasakan sakitnya dicubit. Sakitnya dicubit. La haula wala quwata illa billah. Itulah yang menjadikan para sahabat terdahulu ketika mereka berangkat perang dan mereka tidak terbunuh di medan perang, justru mereka menangis. Mereka menangis. Mereka menangis karena mereka rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadar. Ketika dia berangkat perang, dia mengatakan, Ya Rasulullah, sungguh aku tidak bisa menghadiri perang Badar. Sekarang pada perang Uhud ini aku akan lakukan sesuatu, tampakkan diriku, keimananku. Dia berperang, dia maju. Ketika dia maju, dia mengatakan, Wallahi inni wa rabbi al-jannata wa rabbin nadar inni la ajidu rihaha min duni Uhud. Demi Allah, sungguh aku mencium aroma surga dari belakang gunung Uhud. Aku mencium aroma surga. Aku mencium aroma surga dari belakang gunung Uhud. Kemudian dia berperang. Ditemukan mayatnya tercincang-cincang. Gak ada yang kenal kecuali saudari perempuannya. Dikenali dari jari jemarinya. Habis badannya tercincang. Mereka menyangka bahwa itu sakit. Orang-orang kafir menyangka itu sakit. Tapi orang-orang beriman merasakan kebahagiaan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita wajib berjihad fisabilillah. Kata Imam Ibnu Qayyim ada 3. Yang pertama, jihad dengan hati kita. Sekarang tidak bisa membantu saudara kita, doakan mereka. Doakan mereka dengan lisan kita. Kita mampu dengan harta kita. Inilah dia, jihadun fisabilillah, syariatnya tetap sampai hari kiamat. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashi." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, disampaikan kepadanya pahala mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Ketika Nabi alaihi wasallam pulang dari peperangan, Nabi berkata, "Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad." Wahai para sahabat yang ikut perang, sungguh di Madinah sana ada sahabat-sahabat kita, mereka enggak ikut perang bersama kita, akan tetapi mereka dapat pahala perang. Kenapa? Mereka tidur karena sakit, mereka berbaring karena sakit, karena lumpuh, tapi mereka mendapat pahala perang bersama kita. Kenapa? Niatnya, hatinya, doanya bersama kita. Doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin rahimakumullah. Doakan saudara-saudara kita. Dan tentunya jihad fisabilillah yang syar'i, bukan jihad di bawah tanah, tapi di atas bendera pemerintah yang sah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم يا رب العالمين واهزم عدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.